الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق Allahul Azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan merenungkan, mengambil iktibar dari firman Allah yang kita kenal dengan surat Al-Ma'un, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Alladzina yukadzibu biddin. Ara'aita, adakah kamu melihat? Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, alif yang di awal itu dikenal dengan nama istifham. Itu adalah pertanyaan, suatu pertanyaan yang menuntut suatu jawaban. Siapa yang bertanya adalah Allah. Siapa yang ditanya adalah Ara'aita, anta, kamu. Objek dari firman Allah. Siapa itu? Adalah kita, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ara'aita, adakah engkau melihat? Tentu sebagai renungan bagi kita, kita ingin tahu dan ingin jelas apa yang kita lihat. Apa yang Allah maksud dengan ara'aita? Apakah kamu lihat? Apakah kamu merasakan? Apakah kamu mengetahui? Kenapa? Ro'a yara, melihat di dalam bahasa Arab bukan hanya melihat dengan mata. Contoh, ra'yul ulama, pendapat para ulama. Ru'yah, pandangan. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, berpuasalah dengan ru'yah, berbukalah dengan ru'yah. Bukan hanya melihat dengan mata yang lahir, tetapi di dalam hal ini para ulama menafsirkan adalah termasuk melihat dengan ilmu pengetahuan, melihat dengan pemahaman,
berdasarkan ilmu. Kemudian di dalam ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah engkau melihat, adakah engkau mengetahui, adakah engkau memahami? Pahamkah kamu? Itu bahasanya. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu paham? Apa? Alladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu itu termasuk orang-orang yang yukazib? Orang yang berbohong, orang yang tidak benar, orang yang mengecoh, menipu. Kan yang kita pahami berbohong, berdusta, menipu itu adalah sesuatu yang bukan dikatakannya ada. Apa contoh? Ketika kamu datang ke siku, misal Bapak Ibu, kamu adalah kemenakan dari Pak Wali Kota, misal usulan, kalau ada permohonan, kalau ada keluhan Bapak dan Ibu ke Wali Kota, sampaikan kamu. Yang diminta silakan salurkan. Kata sehingga dengan pandainya Mbok mengecek, dengan pandainya Mbok berbicara, Bapak dan Ibu yakin. Sehingga datanglah usulan-usulan, banyak keinginan-keinginan dari Bapak dan Ibu jamaah. Bapak dan Ibu bertemu dengan wali kota, Bapak dan Ibu tanya, atau kami saji kami datang Ustaz, datang penceramah, namanya itu katanya nyok kemenakan Pak Wali Kota, yuk tidak. Kiranya Pak Wali Kota banyak tanya, baca ciri-ciri lah. Siapa namanya? Kalau itu kira-kira Bapak? Betul apa salah? Rupanya Pak Wali Kota tidak tahu. Pak Wali Kota tidak akui. Itu di dalam tafsir yukazib, orang yang berbohong, menipu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Betapa banyak di antara manusia yang mengaku, yang mengatakan dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ujung ayat, wa ma hum bimu'minin, kami tidak akui, kata Allah. Akui mereka itu beriman. Sama dia tadi, katanya kemenakan wali kota, ada keadaan wali kota, bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan usulan, bisa menemu keluhan masyarakat. Ternyata Pak Wali Kota tidak kenal. Pak Wali Kota tidak tahu dia atas siapa, tak orang mana. Pak Wali Kota tidak akui. Tentu dalam ayat ini, Bapak dan Ibu sudah jamaah rahimakumullah, kita mengaku kita orang yang beriman, kita mengaku kita orang yang taat, kita merasa kita adalah orang yang banyak beramal dan beribadah. Tahu-tahunya Allah
disetujui. Ini masalahnya. Kan dibuat dia kan. Kalau lajale awak ndak sembahyang, ndak puasa, awak indah Islam. Ini lajale. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Lajale kafir dia ngikan nak dingian, diajak nak diajak, diimbau nak diimbau, inya tetap akan kan. Nya nak akan sholat, nya nak akan puasa, nya nak akan beribadah, nya nak akan beramal. Lajale kafir. Tapi kau sholat lain, puasa lain, berinfak lain, bersedekah lain, tetapi rupanya tidak diakui oleh Allah. Itu yang bahaya. Itu yang Allah suruh lihat, yang suruh jawab. Aro'aita, apakah engkau tahu? Aro'aita, apakah engkau mengerti? Aro'aita, apakah engkau paham dengan dirimu sendiri? Apakah kamu keimananmu diakui oleh Allah atau tidak? Apakah ketika kamu beramal beribadah, amal dan ibadahmu apakah makbul diterima oleh Allah atau tidak? Ini kan iko yang baik. Kan iko dan membuat hati awai. Ketika Buya Hamka dalam sejarah mengulang ayat itu setiap subuh Bapak Ibu. Jamaah bertanya, wahai Buya, di ayat itu tadi surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Pada pindah ke ayat lain, bahwa hendak ayat lain dan disampaikan. Apa kata Buya Hamka? Aro'aita, apakah pertanyaan Allah itu bisa awak jawab atau belum? Nggak mengerti. Alah kita tahu, alah kita bisa menilai, alah kita bisa merasakan. Kita masuk yang Muslim jalan, mukmin jalan, kafir jalan. Tapi konyo dikatakan kafir sembahyang lain, puasa lain, beramal lain. Tapi tidak diakui, kan ini yang jadi masalah. Yang mengakui hati awak itu. Yukan ribut bidin, yukan berdusta dengan agama. Kalau kata-kata adin Bapak dan Ibu, ada yang menafsirkan adalah agama inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah adalah Islam. Ada lagi yang menerjemahkan, menafsirkan ad-din di dalam Al-Quran itu adalah Yaumal Qiyamah, hari kiamat, hari berbangkit, Yaumul Jum'ah. Apa? Iyyaka na'budu maliki yaumin. Apa artinya? Yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat. Ad-din maliki yaumin din. Kita apakah kita mendustakan, tidak mengakui, mengingkari hari pembalasan? Ini aro'aita, apakah kamu melihat, apakah kamu paham, bukan tentang orang lain, bukan tentang tetangga, bukan masalah kawan. Apakah kawan kamu itu beriman atau tidak? Bukan itu. Apakah kamu melihat, apakah kamu merasakan, apakah kamu telah menilai orang itu beriman atau tidak? Bukan seperti itu. Apakah kamu bisa menilai dirimu, apakah telah diakui keimanannya oleh Allah atau tidak? Itu masalah.
Yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yang ketiga, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang kelima, alladzina hum yura'un. Yang keenam, wa yamna'unal ma'un. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang termasuk mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan agama yang Allah tidak akui dia beriman, adalah orang yang menghardik atau menelantarkan anak yatim. Kahafilul yatim kahadaini yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, ada wakafilul yatim, aku dengan orang yang menyantuni, dengan orang yang memelihara anak yatim, kahadaini sama dua jari kau nanti yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, karena dikaitkan dengan yukazibu bidin, apa artinya Bapak dan Ibu? Kalau kita mengatakan kita adalah orang yang beriman, tetapi di sekali awak anak yatim masih terlantar, anak yatim tidak kita pedulikan, apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minina. Belum bisa kuakui kamu orang yang beriman, kata Allah. Kalau kita masih belum peduli, kita masih menelantarkan, tidak peduli, bahkan di tempat lain Bapak Ibu, anak yatim kok dimanfaatkan. Ada ibu-ibu mendengar tahun 2009 balik di kota Pekanbaru, sebuah panti asuhan anak yatim dicabut izinnya. Ada ibu nanya, nyobwe panti asuhan ditampung dan diterima anak-anak yatim fakir miskin, tetapi gunanya dinyatakan karena hanya menyantuni, magia makan, menyekolahkan anak yatim dan fakir miskin, banyak kurang membantu, bahkan miliaran per bulan. Anak yatimnya 20 berapa. Gunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Dibuatnya yayasan, donaturnya bukan hanya di Riau, di Indonesia, bahkan sampai dari luar negeri. Karena orang ingin menyantuni, tidak ingin dikatakan yukazibu bidin, tetapi disalahgunakan, bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ada lebih bahaya lagi, jangan menyantuni, bahkan anak yatim kok jadi anak. Waktu itu viral keluar di televisi nasional, bangunannya megah Bapak Ibu. Ya maklum di daerah Pekanbaru, Pak Angin pakai AC, gedungnya bertingkat. Tetapi kenyataannya apa? Ketika ada anak yatim itu yang patah, maklum anak-anak hanya sekedar diurus dan tidak
gak diurus. Ketika tim datang, anakku tangannya patah, hanya dikabek dengan kayu diperban, tapi diubek sekali hilang. Karena dia anak ya yatim, tidak ada orang tuanya lagi, bapaknya lagi tak ada, ibunya tak. Peduli, jangankan akan menyantuni, memelihara, bahkan memang manfaatkan, bahkan mempergunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi ketika dia mengatakan saya peduli dengan anak yatim, saya peduli dan memelihara anak yatim, kategori yukazibu binti orang yang mendustakan agama. Walaupun dia tahajudnya gak pernah lupa, gak pernah alfa, walaupun dia bersedekah banyak, walaupun sholatnya katanya khusyuk, kan itu, puasa sunat, sholat sunat, tetapi menelantarkan anak yatim, kata Allah, wa ma'hum bimu'minin, belum bisa kuakui, kata Allah, kamu untuk diakui keimanan. Bukti Bapak Ibu bahwa dengan memelihara anak yatim itu mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Mungkin Bapak dan Ibu banyak mendengar kisah, banyak mendengar kejadian, banyak mendengar peristiwa. Ada orang yang menyantuni anak yatim dan dia menganggap anak yatim itu anaknya. Dia biayai hidupnya, dia sekolahkan sampai kuliah, sampai berhasil. Apa yang terjadi? Ainul yakin, bukti nyata. Tetapi apa Bapak Ibu? Aduh, rupanya rezekinya melimpah, usahanya berhasil, di situ berhasil, dan itu terbukti, bukan dibuat-buat. Kalau memang betul-betul dia mau memelihara dan menganggap anak yatim itu sama dengan anaknya. Mungkin Bapak Ibu usaha dia bisa lihat atau kerabat ataupun kawan-kawan. Bahkan di daerah Jawa sudah menjadi tradisi anak ketika gak masuk puasa menyantuni anak ya datang, jangan ada hutang ke rumah, dia makan, ditanyakan Pak Abe sekolahnya, Pak Abe sekolahnya, Pak kebutuhan anak. Karena dia merasakan dan baginya lah terbukti memang memelihara, peduli dengan ayat yatim kau, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam hidup. Ingin membuktikan kebesaran Allah, coba carilah Maya waka yakin apakah melalui bakti asuhan boleh, apakah awak ingin langsung ada kerabat awak, ada famili awak dan di kampung, dan dake atau dan jauh, misalnya ada awak kelebihan rezeki, ya, silakan buktikanlah, dan itu akan jalan Allah itu tidak pernah ingkar janji, la tukhliful minna. Jadi yang pertama, orang yang tidak peduli, orang yang mengabaikan, bahkan orang yang menghadir atau orang yang memanfaatkan anak yatim, itu termasuk orang paduto dalam bahasa
kelodo lahar dingin. Tapi dalam hal ini Bapak dan Ibu, kita juga perlu berhati-hati. Berhati-hati dalam artian ini kan banyak loh Pak. Setiap lampu merah ada negara, masih plastik, masih karton ya. Sumbangan, sumbangan apa ini? Oh, kalau do sumban. Kalau kita ragu, kalau kita tidak yakin, kadang kan kalau memang ada anak sekolah lembaganya resmi, itu tidak masalah. Ada pula awak calik setiap di SPBU Pertamina nyoba risiko pakai anti yang hidungnya batin dia bajunya kumuh kan ada yang digunakan nyoba ngamen segala macam. Jadi apakah itu memang patut kita bantu dalam artian kalau kita ingin bantu silakan, kamu tidak peduli dong. Iyo nyolai payah hidupnya atau ba'a atau iko babu duit atau ba'a silakan, pokoknya mau ikhlas itu silakan. Tetapi kalau seandainya menduki di dalam hati, ajaklah bantu siang jari. Keluarga awak ada juga yang kurang mampu, kan ya? Familia awak nak jauh, atau mungkin kita ingin langsung melalui masjid awak kan resmi, atau melalui RT awak ingin mantapkan langsung ke situ. Indah hanya piti pakaian kan itu. Indah hanya pakaian balik karena doa silakan. Banyak yang dibutuhkan. Bahkan kalau kita lihat masih ada yang di tempat pengungsian di SD, di masjid, karena rumahnya habis. Pakaiannya di mana kalau pakaiannya tidak ada nih. Nah tinggal di badannya kan. Jadi supaya awak beramal beribadah itu pun jadi ikhlas melalui lembaga yang resmi. Sebab kalau satu awak lo datang ke situ, kan tak lo mungkin. Apalagi untuk masuk ini itu para petugas dan ini memperhatikan lokasi. Tapi kendala hari ini yang terjadi, Batang apa lewat di situ dari Bikungku, itu di Sibiaro itu naik ke melaki kemari diselik lo dimakan dia. Yang terjadi di gue spanduk dengan kadang-kadang mohon maaf keluarga yang diterima yang terkena bencana bukanlah jadi objek wisata. Apa artinya? Karena banyak yang terjadi tiba di situ nyoba selfie, membuat berita di YouTube itu ya. Jadi konten bukan membantu. Jadi sampai objek wisata. Kandonya ada nama dari itu di gue sangat dakwah. Antara tunggak itu ada gue tingginya ada 5 meter kan. Jadi baik ke situ bawa foto-foto sudah jadi video di dunia tujuannya ada orang yang like segala macam. Berarti jangan awak meringankan busana awak saudara itu yang musibah seolah-olah awak senang dengan kejadian atau musibah yang dapat di sana atau saudara kita yang dapat musibah. Jadi kita membantu meringankan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ayat jodoh awak. Itu salah satu membuktikan kita adalah orang yang tidak yukazibu bibi. Adalah salah satu jalan, adalah salah satu indikator supaya Allah mengakui kita orang yang beriman. Kita beriman bukan hanya sekedar pengakuan kita, tetapi juga diakui oleh Allah. Di kota Bukit Tinggi kok, kan kalau pengemis datang ke rumah, datang ke kedai kan banyak.
Ada di dalam ayat qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin. Kata-kata yang baik lebih baik daripada sedekah yang sebab mu'azab di dengan kata-kata namanya ki'i. Wa agia wa menyumbang awak bantu tapi wa kata-katai. Kira-kira kata-kata ini kata bayang. Wa baik pak wa barunya itu sedekah wa membantu tapi wa kata-katai. Tapi Ustaz Abu ya, kami aja elok-elok baat. Kalau wajah elok-elok dengan bijak itu tidak masalah. Nah bedokan mengata-katai sehingga sakit pula hatinya. Ini dia sumbangan, dia bantuan, tapi hatinya disakiti. Rahimahumullah. Di luar daripada fenomena yang ada, kadang pengemis kurang minta sedekah, kadang-kadang kan musibah pula. Apalagi hari raya haji, kena hari raya, anak zakat fitrah, apalagi minta hadiah kalau di situ kan yang begitu kan. Hari raya kurban itu banyak berkeliaran, banyak yang datang, baik ke panitia, baik ke orang yang berkurban. Itu bahasa kami ya baca kami Ustaz. Bagi kita tentu pertama kita memang untuk membuat awak ikhlas beramal beribadah, magi daging, magi piti bersedekah itu tentu yo menjadi. Kalau saji karena ada panitia saji awak, tekalah kok kamar kedagian di panitia di pengurus itu lah terserah pengurus nih. Tapi membuat hati awak lebih ya yakin, membuat awak lebih nyaman untuk membuktikan kepada Allah masa kita betul-betul beriman. Jadi kalau kamu buat penyakit perlu jawab, ayo daerah miskin. Kalau di situ dulu masa sekolah kan ada kampung tertentu dicap kan ya nak. Kalau kaya haji orang kaya itu orang kampung A tanda kutip atau datang mengemis, datang minta daging, datang minta zakat fitrah. Berapa ya? Karayo. Jadi kalau awak bersedekah dulu, kalau awak membantu dulu, tapi kalau kabar tulu-tulu, dia awak tidak usah. Qaulun ma'rufun, tolaklah dengan bijak, berikanlah dengan kata-kata dan elok, jangan kata-kata itu. Aiko sakarayo ada di timur ada. Jangan kata-kata itu. Kata-kata jangan akan dimati enggak? Itu aku kan itu. Kalau di daerah lain ada lo motif. Suruhnya orang meminta daging 10 orang, mereka dikumpul cek sampai, mereka daging akan dijual. Banyak orang kejadian. Jadi supaya menghilangkan, supaya untuk membuat hati wa ikhlas beramal beribadah, bersedekah, membantu tentu kepada yang jalin. Ada panitianya, ada pengurusnya, bisa jiwa kan ada pengurusnya ya. Kamu panitia aja pengurus tinju kalau dikatanya di kelurahan iko, RT iko, itu yang wajar, iko yang patuh, iko yang iko dan warga awak, iko buktinya, kok kakaknya kata, kan jalan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, kita membantu, kita mempeduli, meringankan beban orang lain, merupakan bahagian, merupakan indikator untuk Allah mengakui keimanan kita kok adalah betul-betul beriman. Ya. Yatim ini kategorinya yang pertama pasti kalau bapaknya meninggal bukan anak yatim ya. Kalau ibunya meninggal pasti jaga anak yatim juga atau enggak? Dia itu sampai umur berapa?
Ya, sebaliknya. Kalau yang karena yang kita masyhur yang kita ketahui di masyarakat, anak yatim itu apanya tidak ada. Kalau ibunya yang tidak ada itu adalah anak piatu. Yatim dan piatu ini apakah semuanya miskin? Ini yang jadi tanda kutip. Ada anak yatim itu dia memang bapaknya meninggal tapi bapaknya punya warisan. Kok kalau di kampung ada ngelawe, kok kalau di siko di kota mungkin tokonya 2-3. Artinya apa? Dia ada biaya dari sisi ekonomi. Jadi pertanyaannya ini sampai umur berapa? Ya, kalau dia sampai dari itu masih kita wajib membantu apa enggak? Sebenarnya kan pertama yang bapak meninggal ya, mau kaya mau tidak, apakah kita wajib membantu atau seperti yang dipilih oh ini orangnya punya duit itu boleh dibantu, atau tetap dibantu. Sebaliknya seperti kalau yang ibunya meninggal itu dikategorikan yatim apa enggak? Enggak, kalau yang piatu ibunya meninggal itu kategorinya piatu. Apakah dia patut dibantu atau tidak, tentu kita melihat kondisinya, dibantu bidang apa, apakah ekonominya. Karena kita terkadang fokus kita kan masalah ekonomi. Apakah bajunya bagaimana, makannya bagaimana. Padahal yang patut dibantu itu juga adalah pendidikannya. Perlu diarahkan kemana dia mau disekolahkan, bagaimana dia belajar, kelengkapan belajarnya, kelengkapan sekolahnya bagaimana. Sidang jamaah rahimakumullah, secara umum kalau untuk di kita ini Indonesia kan tentu kita kembali merujuk kepada MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Yang masuk kategori anak yatim yang patut dibantu itu bagaimana? Ada beberapa kategori. Memang kalau ada yang miskin, ada yang mampu anak yatim. Kalau anak piatu ini ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Kemudian batasannya yang patut kita bantu itu yang perlu kita santuni bagi kita pribadi maupun pengurus masjid. Itu rata-rata hari ini kalau untuk wilayah ini beda-beda Pak. Kalau untuk kota Bukit Tinggi mungkin beda dengan kota Padang, dengan kota Payakumbuh kriterianya mungkin beda. Karena kondisi budaya dan ekonomi masing-masing daerah itu berbeda. Kalau di tempat kami, kalau untuk wilayah Payakumbuh, kan saya ada Payakumbuh ini Pak, rata-rata itu yang masih usia sekolah itu dilihat. Tapi kalau udah kategori dewasa, istilahnya udah mau kuliah, itu kan udah bisa bekerja, udah bisa dia menentukan apa yang terbaik untuknya kan. Itu tidak lagi. Kalaupun dibantu tidak perlu. Kadarnya yang diukur. Kalau ini kita perlu bimbing, bukan lagi bantu. Kalau yang masih usia sekolah 17 tahun ke bawah, itu memang full. Dia mau sekolah di mana, pakaiannya bagaimana, makannya di mana. Kalau memang orang tuanya, ibunya tidak punya pekerjaan yang tetap, dilihat ekonominya memang sangat lemah. Tapi ada yang ekonominya biasa, dia ibunya ini punya penghasilan. Contoh, kan ada juga anak yatim ini yang ibunya punya penghasilan, mungkin dia guru, mungkin dia pegawai negeri kan gitu, dia udah dijamin oleh negara kan gitu. Atau mungkin bapaknya yang meninggal ini juga seorang pegawai yang juga masih ada, istilahnya kalau ibarat air masih ada yang menetes. Tapi terkadang ada yang tidak mampu mengelola, kan itu masalah. Kalau dia misalnya tiap bulan ganti HP, kan itu perlu bimbingan. Ya yang dibantu itu bukan hanya sekedar ekonomi, ada yang perlu dibimbing, ada yang perlu untuk diarahkan tasarruf. Kalau dalam agama Islam, kalau imam mazhab itu melihat kemampuannya bertasarruf. Kan kemampuan masing-masing anak dan masing orang itu beda.
Walaupun dia punya rezeki tapi dia tidak bisa mengelola, maka orang lain yang mengelola, orang lain yang mengendalikan. Tapi jangan disalahgunakan, kan seperti itu. Kira-kira bisa ada ya Bapak ya? Jadi kalau yang khusus bikin itu kan umur sampai sekian itu nggak ada ya? Bikin ini Iya. kita tujuannya idealnya kan bikin, kalau bikin sampai sekian itu jelas. Sebenarnya kan seperti kalau Bapak tadi kan menurut ya kebiasaan aja ya. Iya. Nah, kebiasaan satu daerah ini karena tidak ada pedoman khusus yang pasti menurut fikih itu sampai sekian itu. Ya, kalau dalam fikih itu memang balik wa akil Pak. Balik itu dia udah bisa, istilahnya udah balik, udah besar. Akhir dia udah berakal. Artinya dia udah punya kemampuan untuk mengelola. Dia udah bisa berpikir, saya tidak akan bisa hidup seperti ini. Ukuran balik akhir tuh sekarang umur ini kan, kalau zaman saya dengan anak-anak sekarang itu berbeda Pak. Ini udah berakal belum nih? Udah bisa dipercaya apa belum nih? Mungkin zaman-zaman Bapak Ibu beda lagi. Mungkin zaman saya mungkin udah cuma 18 tahun, 19 tahun, mungkin udah berpikir kalau seperti ini hidupnya akan seperti apa. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang karena termanja, terbiasa disuapi, mungkin umur 25 belum berbakat. Tidak tertutup kemungkinan dia belum mampu untuk mandiri. Jadi kalau dalam beragama, kalau Imam Al-Fiqih mempunyai standar balik dan berakal. Jadi balik berakal itu umur berapa? Kan itu lagi. Tentu kita bisa, bukan kebiasaan Pak ya. Artinya masing daerah, kalau dalam bahasa Minang itu lain, kadang lain belalang, ada belalangnya itu juga, tapi batangnya berbeda. Lain lubuk, lain ikan. Ikannya sama sebetulnya, tapi lubuknya berbeda. Mungkin sampai di situ bisa. Jadi kalau dalam fikih itu standarnya balik wa akil. Ada lagi mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan ini yang buruk, ini yang tidak baik. Dan kita lanjutkan. Yang termasuk untuk membuktikan, indikator untuk menilai Allah itu mengakui kita ini beriman atau tidak, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Jadi kalau kita hari ini ada yang mengatakan saya orang beriman, saya orang bertakwa, saya orang taat, tapi subuh ke masjid tidak ada, itu jelas. Kalau ini mengeceknya beriman, ini Islam, tapi sembahyang subuh dan namu berjamaah, ada nampak di saji, betul ada pasti lalai. Karena ukuran standar ini kan ada benar. Kalau seseorang itu membedakan munafik atau tidak, baik dia sembahyang subuh saja, nah, oke betul. Kan sembahyang subuh wajib, rakaatnya 2. Tapi tidak lo bisa hadir, tidak lo bisa datang, tidak lo lihat, tapi ini mengatakan dia orang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Tepat waktu sholat subuh. Hak sholat subuh itu di masjid berjamaah. Ala jadi bukan sangat tujuh sembahyang subuh, jam 6 sembahyang subuh. Itu sama konsep kau tadi. Kemudian karena waktu apa itu ya, wa yamnamunal ma'un. Kalau orang yang enggan untuk berhidup sosial, maunya sendiri, tidak mau membantu, tidak peduli dengan sesama, diajak gotong royong nak namu, diajak untuk anak pembayuran awak ikut nak awak gue, ini ingin suram saja. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan tetangga. Kalau adik saji itu kan apa ya? Saya tidak tipu subuhnya. Patah tidak tipu dulu 3 kali subuh ini. Sakit coba. Kok kita dia kami tu. Ada kawan. Kawan dah ibu bos main subuh aja lah, baca Quran aja lah, jom kesulitan tidak terserah lah. Itu salah satu di antara kan enggan untuk hidup bersama, enggan untuk bahu membahu, enggan untuk berbuat
indikator atau penilaian bagi Allah untuk mengakui kita orang beriman atau tidak. Jadi ada 6 tadi ya. Jadi kalau dia duhul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraquna. Orang yang dia ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai. Karena itu nyo berbuat, nyo membantu, nyo beramal, nyo membantu orang lain. Termasuklah orang yang kazibu bidin wa ma hum bimu'minin. Belum bisa ku terima imanmu seperti itu, kata Allah. Kalau dia bapak ini kalau dia kawin lagi dan itu dia masih dianggap yatim atau tidak? Kawin lagi anak yatim Pak. Berapa dia menikah? Apalagi seradannya belum balik, belum berat. Tetap anak yatim. Bapak angkat, bapak sudah ada ya. Ya, yang tadi nanti kategorinya lagi anak yatim ini kategori mampu atau tidak mampu. Kalau bisa